Contoh, ini untuk bernafas ya, paru-paru itu butuh oksigen. Allah tahu tuh kita nggak akan sanggup bayar tuh bahan bakar udara BBU ya. Maka oksigen, udara, BBU dibuat gratis tuh sama Allah. Nggak kebayang tuh kalau kita harus bayar. Allah selalu naikkan misalnya harganya seperti BBM. Mungkin kita harus sering menahan nafas ya untuk berhemat. Hik, kenapa mas kayak sesak gitu? Aduh, ini lagi berhemat udara. Habis sekarang harga udara mahal banget. Enggak gitu kan? Enggak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Alhamdulillah ya Allah, ya hayyu ya qayyum, birahmatika nastaghith, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma nawwir qulubana bi nur hidayatik kama nawatal arda bi nuri samsyik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah yang maha kuasa, yang maha menatap, jadikan konten ini benar-benar konten yang bermanfaat dan Engkau berkahi, konten yang membuat kami semakin yakin padamu, yakin akan janji dan jaminan, konten yang membuat kami tiada memiliki keraguan sama sekali kepadamu. Hanya Engkau yang menguasai dan menggenggam hati kami. Mustahil kami yakin padamu kecuali Engkau yang meyakinkan hati kami sesuai izin-Mu. Ya muqallibal qulub, tsabit qulubana ala dinika wal iman. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilah. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilah wa yakinan shadiqan wa qalban khashi'an. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, hati kita ada dalam genggaman dan kekuasaan Allah. Walaupun kita sangat ingin bisa mengenal Allah, tapi tidak mungkin bisa mengenalnya tanpa ditolong olehnya. Allah muqallibul qulub, yang membolak-balikan hati, dan tidak sulit bagi Allah untuk melakukan apa saja yang Dia kehendaki. Kalau dunia dan seisinya saja dibuat bolak-balik begitu mudah sama Allah, apalah hati kita. Allah maha tahu siapa yang di antara kita yang ingin dekat dengannya. Yang jauh darinya saja didekatkan, apalagi yang ingin dekat dengannya. Hanya saja kita pasti diuji oleh Allah. Apakah kita sungguh-sungguh ingin dekat, atau hanya acting saja, basa-basi, pura-pura saja. Sungguh Allah maha tahu. Allah akan menguji kita, apakah hari ini memang ingin dekat dengannya atau ingin dekat dengan selainnya. Allah maha tahu segala yang tersembunyi di dalam hati ini. Pada pertemuan konten kali ini, supaya lebih fokus, kita coba akan kaji terkait dengan syukur. Di salah satu bab dalam kitab Al-Hikam ada tuh dibahas ya, bahwa kurang lebih artinya begini: jika kita diberi nikmat oleh Allah, kemudian kita jadi jauh dari Allah,
maka Allah akan menarik kita dengan rantai bala dan musibah. Jadi ingat ini ya, jika kita diberi nikmat oleh Allah, justru nikmat itu malah semakin jauh dari Allah, maka Allah akan menarik dengan bala dan musibah. Kita harus tahu bahwa tidak ada yang lebih mencintai kita melampaui cinta Allah kepada hambanya. Kalau Allah tidak suka kepada kita dan semua keburukan kita itu dibalas, ya, kita sudah hancur lebur, benar. Setiap langkah perjuangan ikhlas ini tentu akan jadi insya Allah penggugur dosa dan pengangkat derajat kita insya Allah. Kalau dipikir-pikir sangat tidak sebanding ya kasih sayang Allah ini. Hari ini dan mungkin hari-hari sebelumnya kita banyak sekali dosa. Kita berharap semoga hari ini paling tidak di penghujung ngaji kita ini dosa-dosa kita digugurkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Maka kita harus waspada tuh jikalau diberi nikmat oleh Allah dan tidak membuat kita dekat dengan Allah. Seperti yang tadi disampaikan ya, jika diberi nikmat kita ini malah semakin jauh, maka hati-hati tuh. Allah akan menarik kita ke dalam bala dan musibah. Kita nggak perlu risau tuh dengan berbagai karunia Allah yang belum ada. Karena semua karunia ini milik Allah. Jangan risau dengan berbagai karunia yang belum ada. Karena semua karunia utuh ada dalam kekuasaan Allah. Apa yang diberikan Allah oleh kita tidak akan pernah meleset, tidak akan pernah tertukar. Justru yang kita harus khawatirkan adalah bukan nikmatnya, bukan nikmat yang belum ada, tapi nikmat yang ada ini mampu gak kita syukuri. Itu yang harus kita khawatirkan. Janji Allah sudah pasti terjadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sudah jadi jaminan Allah tuh, sekiranya kita bersyukur, Allah pasti nambah nikmat itu. Itu pasti. Kalau Allah sudah janji itu pasti tidak mungkin meleset, tidak mungkin tidak ditepati. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janji. Jadi kita jangan pernah cemas tuh dengan karunia Allah. Dia sudah tahu isi hati kita. Kita ingin ini, kita ingin itu. Banyak sekali keinginan kita, dan semua yang kita inginkan pasti ada dalam kekuasaan Allah. Sekarang mari kita fokus saja kepada syukur ya. Syukur itu tali pengikat nikmat yang sudah ada dan menarik nikmat yang belum ada. Kita tidak mungkin bisa mensyukuri nikmat yang besar kalau tidak biasa mensyukuri nikmat yang kecil. Makanya keahlian bersyukur ini mutlak harus kita miliki selain keahlian bersabar. Ada salah satu hadis atau yang menyatakan bahwa orang mukmin itu ajaib. Dia diberi apa saja baik aja. Diberikan nikmat, dia bersyukur. Diberikan musibah, dia akan tetap bersabar. Diberikan musibah ataupun nikmat, sepanjang tepat menyikapinya, dia baik. Kurang lebih begini ya hadisnya itu. Kalau diartikan ya, sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman itu, karena seluruhnya baik. Apabila ia mendapatkan kelapangan, maka dia bersyukur. Dan bersyukur baik bagi dirinya. Dan apabila dia mendapatkan kesulitan, dia bersabar. Dan sabar itu baik untuk dirinya. Dan yang demikian itu hanya bagi orang-orang yang beriman. Demikian kurang lebih ya. Jadi intinya segala sesuatu yang menimpa orang yang beriman itu seluruhnya baik. Karena disikapi dengan sikap yang tepat. Oke, yang pertama itu bersyukur, syakaro ya. Syarat syukur yang pertama adalah yakin bahwa semua nikmat hanya milik Allah. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Karunia apapun yang ada padamu faminallah. Karunia apapun yang ada pada kita faminallah. Hanya dari Allah. Jadi mulai saat ini tidak boleh hati kita menganggap ada sumber karunia selain Allah ya. Tidak ada yang memberi makan kepada kita selain Allah.
Tidak ada yang menghidupkan kita selain Allah. Tidak ada yang bisa memuliakan kita selain Allah. Tidak ada yang bisa membahagiakan kita selain Allah. Suami atau istri tidak bisa membahagiakan kita, karena suami atau istri juga tidak bahagia. Jadi itu ya, jangan berharap dibahagiakan suami atau istri, karena yang membahagiakan kita itu hanyalah Allah. Bagaimana mungkin suami yang tidak bahagia bisa membahagiakan istrinya atau sebaliknya? Ya, tidak ada sakinah juga selain dari Allah. Tidak ada yang membolak-balikan hati selain Allah. Allah, Allah, Allah. Apapun karunia, famin Allah. Tidak ada kesembuhan selain dari Allah. Tidak ada perjodohan selain dengan izin Allah. Allah, Allah, Allah. Selain Allah itu hanyalah makhluk. Hanyalah makhluk yang dipilih menjadi jalan sampainya takdir Allah. Tidak ada rekan bisnis atau pembeli yang memberi rezeki. Ini bagi para pedagang ya. Pembeli atau rekan bisnis hanya jalan aja sebagai rezeki dari Allah. Tidak ada orang tua juga yang bisa memberi rezeki, karena orang tua juga pemakan rezeki. Orang tua hanya sebagai jalan rezeki dari Allah untuk anak-anak kita. Kita harus punya keyakinan bahwa hanya Allah sumber karunia. Selain Allah adalah makhluk, jalan dari Allah. Hati-hati nih, ketika kita sudah menganggap makhluk sebagai sumber, wah itu sulit bagi kita untuk menjaga bersih hati kepada Allah. Kita akan cenderung mencari muka makhluk, berharap dari makhluk, acting di depan makhluk, supaya makhluk senang kepada kita dan mengasihi kita. Contoh ya, mungkin kita bisa bedakan antara pedagang yang akhlaknya ramah agar orang beli dengan pedagang yang akhlaknya ramah agar Allah ridho. Beda tuh. Kalau akhlaknya baik, dibaik-baik supaya orang itu beli, berarti menganggap rezeki datang dari orang tersebut. Pura-pura dia. Tapi kalau dia yakin rezeki datang dari Allah, dia akan tetap baik saja. Mau beli, mau tidak, ya beli alhamdulillah. Tidak jadi beli, ya akhlak tetap baik saja. Akhlak baik sangat disukai oleh Allah. Tidak beli tidak apa-apa. Kita sudah berakhlak baik, sudah dapat pahala, Allah sudah ridho. Tapi kalau kita menganggap sumber rezekinya itu dari orang, maka kita akan dibuat senyumnya itu pura-pura ya. Ramahnya dibuat-buat supaya orang terpikat, calon pembeli terpikat ya. Padahal belum tentu Allah memberi rezeki lewat orang itu. Kalau tidak ada rezekinya, ya pasti batal tuh membeli ya. Orang yang yakin rezeki itu dari Allah tidak akan merasa punya saingan tuh. Tidak akan pernah merasa punya pesaing. Siapa sebenarnya saingan kita? Adakah saingan kita yang sebenarnya? Tidak ada. Setiap saingan itu ya milik Allah ya. Saingan bisnis ciptaan Allah, makhluk Allah. Allah juga yang ngasih rezeki dia. Dan apa yang untuk dia tidak akan sampai kepada kita. Sebaliknya juga, apa yang untuk kita tidak akan sampai kepada dia. Kalau kita yakin Allah pemberi rezeki, tidak ada tuh dengki. Dengan begitu hanya bagi para pecinta dunia saja sifat dengki itu. Bagi para pemburu ridho Allah itu, dia akan yakin bahwa rahmat Allah itu luas. Coba kita perhatikan di pasar, di pinggir-pinggir jalan ya, sederetan toko, warung. Mereka punya rezeki masing-masing tuh. Tak perlu saling sikut, saling menjelekan, saling iri, atau bahkan sampai terjebak pada perbuatan syirik. Dosa besar yang tidak akan dimaafkan oleh Allah, tentu jika tidak segera bertaubat dengan taubatan nasuha. Cara pertama adalah hati hakul yakin. Jadi cara pertama untuk syukur ini diawali dengan hati yang hakul yakin.
Aku yakin bahwa semua ketentuan, semua karunia hanya milik Allah. Dan Allah kuasa berbuat apapun. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Contoh nih, ada seorang akhwat tidak mau berjodoh dengan seorang ikhwan. Dia tidak mau, sumpah dia tidak mau. Sumpahnya orang tidak berarti bagi Allah tuh. Makanya hati-hati ya tuh ya, akhwat ya. Nih untuk akhwat ya, yang sampai meludah amit-amit katanya, saya tidak mau jodoh sama dia, gitu ya. Tapi apa artinya ludah? Malah Allah yang menyaksikan apa meludah melulu katanya. Kalau Allah sudah mengendaki jadi jodoh tuh, jadi tuh jodoh. Jadi jodoh dengan dia. Malu nanti ludahnya sudah keburu keluar ya. Susah nggak bagi Allah? Enggak. Kata amit-amit itu nggak berefek tuh bagi Allah. Dibalikan saja hatinya oleh Allah, malah sebaliknya dia yang paling cinta nanti. Makanya jangan suka berlebihan ya, karena segalanya mudah bagi Allah, mudah sekali. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jadi jadilah. Sekarang sebel, besok suka. Itu gampang bagi Allah. Atau bisa juga ya, sekarang sebel, nok ya. Setelah mendengar kajian ini jadi cinta, jadi suka setengah mati. Benar? Syarat syukur yang kedua adalah afdhalud du'a alhamdulillah. Kalau zikir yang paling afdal adalah la ilaha illallah. Sabda Rasul, afdhalud du'a alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ini syukur dengan lisan terbaik kita ya. Jadi kalau segala puji hanya bagi Allah, lalu kita kebagian apa? Kita kebagian apa coba? Ya, kalau sebagian besar pujian untuk Allah, mungkin kita masih kebagian tuh sedikit. Tapi kalau semua alhamdulillahirabbil alamin, kita tidak kebagian tuh. Kita sama sekali tak punya jatah untuk mendapat pujian. Benar ya? Gak ada pujian untuk kita, hanya untuk Allah. Karena apapun yang membuat kita dipuji pasti karunia Allah tuh. Aduh, saudara pintar banget. Sebentar ya. Otak itu bikinan Allah. Bikinan siapa coba? Bikinan Allah. Paling kita bisa bikin otak-otak. Itu juga jika Allah mengizinkan ya. Memang kalau yang bikin otak ini mengurainya 1 cc saja ya, bermasalah tuh. Atau terlalu encer sehingga keluar dari telinga. Wah, itu tambah masalah. Wah, ganteng kamu, cakep. Siapa yang bikin wajah ini? Siapa yang ngedesain? Allah. Kita mah jangankan bikin wajah ya, bikin gambar wajah saja nggak bisa. Kulitnya mulus. Siapa yang bikin kulit jadi mulus ya? Siapa yang bikin kulit? Jadi jangan centil lah, merasa paling segalanya. Aduh, kulit saya mulus. Padahal gampang tuh bagi Allah. Dekat dengan kompor gas tiba-tiba meledak dan kebakar. Gimana tuh kulitnya sekarang? Atau sedang masak, gas meledak, gimana tuh? Wah, badannya gagah, otot kawat, balung besi, leher beton, urat kabel. Allah kirim aja bakteri, gampang tuh. Ya, Allah kirimkan apa itu? Disentri amuba ya. Berakhir juga tuh di WC ya. Mau otot kawat, tulang besi juga. Atau cukup dikasih kulit pisang saja di jalannya, lalu kepleset, kepala terbentur, koma, beres tuh. Sangat mudah Allah mengambil apapun. Makanya hati-hati itu yang banyak dipuji dan merasa pujian itu miliknya. Hati-hati. Ini sebagai contoh ya. Walaupun nyebut alhamdulillah basa-basi dia ya nih ya. Aduh, ibu anaknya lucu-lucu katanya. Si ibu bilang gini nih, alhamdulillahirabbil alamin, memang tergantung turunannya sih. Nah itu nggak kerasa tuh, padahal ini cobaan. Hati-hati.
Sebaiknya kita benar-benar periksa nih kelezatan kita mendapat pujian. Itu akan mengambil porsi Allah di hati kita. Makanya orang yang senang dipuji dan orang yang masih berharap apa yang ada di tangan orang lain itu susah masuk ke wilayah ikhlas. Susah kalau senang dipuji. Makanya latihan untuk tidak ingin dipuji dan tidak takut dicaci ini mujahadah penting ini. Mujahadah ini tentu bagi ahli syukur. Contoh ya, kita mengadakan resepsi pernikahan mewah besar-besaran, layaknya bak selebritis lah, bak selebritis yang cinta dunia dan kesia-siaan. Coba periksa hati kita, apaan ini? Mencari ridho Allah atau berharap pujian? Mencari ridho Allah atau mencari penghargaan manusia? Nah itu tanya tuh, ya periksa tuh. Seperlunya sajalah, seperlunya ya. Seperlunya sebagai penghargaan dan penghormatan kita kepada tamu undangan ya. Jika memang ditakdirkan Allah dianugerahi rezeki berlebih, mending digunakan untuk saudara-saudara kita atau mereka yang masih kekurangan. Nah, anak yatim, ya mereka tuh buat makan, bersekolah saja mereka sangat sulit. Ini belum lagi ya resepsi diselipi perbuatan-perbuatan syirik. Makin jauh tuh dari rahmat Allah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Semoga kita terhindar dari hal-hal yang semacam itu ya. Coba saksikan ya, berapa banyak tuh yang resepsinya bak keluarga kerajaan. Tapi rumah tangganya jauh dari sakinah setelah pernikahan itu. Sebagian malah umur rumah tangganya itu hanya dalam hitungan bulan. Habis itu bubar jalan. Padahal resepsinya sudah setakar kebak tuh, mewah gemerlap ya, menghabiskan biaya ratusan juta hingga miliaran. Makanya periksa dulu tujuannya. Tujuannya apa? Mau melaksanakan pernikahan mengejar ridho Allah atau lebih mementingkan pujian dan penghormatan? Makanya bagi ahli syukur itu dia akan sangat hati-hati, ditafakuri terlebih dahulu, berdialog dulu dengan Allah. Apakah perbuatan ini sia-sia di mata Allah atau tidak? Menghambur-hamburkan rezeki karunia Allah tidak? Atau mungkin bisa saja ya Allah izinkan tuh dihambur-hamburkan, karena mendapatkannya juga dengan cara-cara yang tidak diridhoi oleh Allah. Ini lagi coba ya, kalau kita punya Facebook, Instagram, TikTok, atau Twitter gitu ya, atau apa lagi ya. Kalau kita mau masang potret, boleh-boleh saja ya. Tapi periksa tuh ke lubuk hati yang terdalam. Apa sih maksudnya saya pasang foto ini? Kenapa potret yang dipasang halus ini? Kan masih banyak potret lain. Ini mah kurang ini, kurang itu, ini mah kurang mancung. Ini mah posenya tidak pas dan lain sebagainya. Jadi tetap pokoknya mah dengan memasang foto itu akhirnya jatuhnya tuh ingin dipuji. Kenapa tuh nggak pasang pose yang lagi gimana gitu ya? Misalnya pose alami ya, tidak dibuat-buat gitu ya, lagi nyengir dan nguap atau apalah gitu. Kenapa? Takut dianggap jelek ya kan? Kita pilih yang paling manis menurut kita ya, pakai aplikasi apa tuh. Justru itu jebakan, ingat ya, itu jebakan. Ketika ketemu orang yang kita kenal, kopi darat tuh, lah kok beda dengan potretnya, jadi malu dia. Alhamdulillah, semoga kita tidak begitu ya. Bagaimana tadi supaya alhamdulillah terus menerus ini ya pentingnya. Selain mujahadah, periksa. Termasuk para penceramah nih pakai sorban, baju takwa, gamis ya, khusus pria ya, dan lain sebagainya. Periksa ini teh apa, pakai sorban, pakai gamis, ingin kelihatan kiai gitu, ingin kelihatan soleh atau ingin menghormati majelis ilmu tersebut. Beda kan rasanya ya. Kalau ingin kelihatan soleh, beda dengan ingin menghormati yang hadir di majelis tersebut. Boleh sih berpakaian rapi, bagus ya, malah harum, untuk menghargai, untuk menghormati. Jangan begini, saya mah
nggak ingin dipuji ya. Saya mah nggak mau dipuji ketiak dibiarkan bau ya. Rambut gimal dan kusut. Memang tidak dipuji, tapi ya ujung-ujungnya jadi bahan cacian. Salah juga. Kalau berpenampilan rapi, niatkan saja untuk menghormati majelis tersebut ya. Gitu. Ada sebuah pesantren nih, kalau malam tuh santrinya dandan ya, laki-laki dengan gamis putihnya pakai sorban gitu. Kalau siang mereka sih biasa-biasa aja. Tapi ketika ke masjid beda sekali, Masya Allah. Mereka mau menghidupkan malam, mereka itu dandan baju terbaik, harum. Kemudian mereka salat, zikir. Aduh, membayangkan ini mungkin ingin nangis terharu kita. Kita jarang tuh mau tahajud dengan penampilan terbaik kita. Kita berpenampilan terbaik kalau mau ketemu orang saja. Diundang pejabat, langsung bajunya bagus ya. Diundang oleh presiden apalagi pesan khusus tuh jasnya. Kenapa dijamu oleh Allah? Malam pakai sporot atau kaos singlet gitu ya. Harusnya mau tahajud tuh berpenampilan terbaik. Memang gak ada siapa-siapa, cuman Allah yang lihat. Kenapa membetulkan sajadah kaki ujungnya melipat disepak gitu ya, miring ke kiri dibetulkan dengan kaki, Masya Allah, depan Allah itu. Tapi kalau depan manusia, depan makhluk gitu ya, nggak berani melakukan itu di depan orang. Padahal Allah Maha tahu. Wallahu khabirun bima ta'malun. Teknik lainnya supaya selalu bersyukur adalah harus banyak-banyak melihat ke bawah. Banyak cara ya supaya alhamdulillah terus. Kalau rajin nyebut alhamdulillah bisa sering nangis tuh. Kalau orang sudah banyak syukur, susah tuh cari kesusahan. Contoh nih ya, teknik bersyukur yang biasa dilakukan. Nonton TV misalnya. Bisa saja syukur luar biasa kita dengan nonton TV. Apa yang kita sering lihat? Banyak yang mengumbar-ngumbar aurat tanpa rasa malu. Alhamdulillah, kita masih dikaruniai rasa malu oleh Allah. Saat kita mendengar suara bayi, coba kalau suara bayi hilang, berarti ada masalah tuh dengan telinga kita. Dan itu pun frekuensinya dibatasi oleh Allah, diatur sedemikian rupa. Seperti suara nyamuk ya, alhamdulillah sudah diatur pula dengan sempurna oleh Allah. Tidak semua frekuensi itu dimasukkan oleh Allah, cuma frekuensi nyamuk yang masuk. Coba kalau setiap suara terdengar. Mungkin saat ini miliaran lalu lintas telepon nih di sekitar kita. Gak kebayang tuh dahsyatnya, betapa berisiknya tuh. Seluruh percakapan berseliweran di telinga kita. Nih, jika semua suara bisa kita dengar, tetangga ngomongin kita bisa dengar, aduh, bikin batin kita terbakar tuh. Jin ngobrol di samping kita dengar. Mereka pacaran di samping kita dengar. Horor tuh. Dijamin tuh kita gak bisa tidur. Alhamdulillah Allah batasi pendengaran kita. Atau di satu pihak ya, coba kita tutup telinga sebelah aja. Atau sekali waktu mempet misalnya ya. Itu Masya Allah, kita merasa gak enak. Baru telinga saja, Masya Allah, Alhamdulillah. Belum lagi bisa melihat ya, beraneka warna, beraneka ragam pemandangan yang indah ciptaan Allah. Alhamdulillah. Tapi kita jarang tuh ingat mata, ingat telinga kita ya, ingat hidung, jarang tuh kita tuh. Padahal ya begitu luar biasa ya peran mereka itu. Celaka tuh kita jarang ingat itu ya. Jarang kita syukuri. Kerjaan kita itu mengeluh aja. Ada anak yang berisik, diam, berisik, dengan jengkel dan marah. Padahal jengkel dan marah itu tidak akan menyelesaikan masalah, bukan sebuah solusi. Nih, kita ingat penciuman atau hidung ya. Itu ada kalanya Allah memberi sesuatu yang harum, tapi ada kalanya juga ya di samping kita ada yang ketiaknya bau misalnya.
Ada lagi di samping kita yang menguap lagi salat subuh misalnya, aduh baunya tujuh rupa. Harusnya kita syukur, alhamdulillah. Ya Allah, jangan sampai kita seperti itu. Kita ditakdirkan bisa gosok gigi dulu terus sebelum pergi ke masjid gitu ya. Misalnya ada tuh yang di samping kita sudah benar sih penampilannya keren, tapi pas nguap, waduh, masya Allah, alhamdulillah masih bisa mencium bau model begini. Hasilnya saya bertekad, mulut saya nggak boleh bau ya. Kita pasti ini pasti nih takdir dan peringatan dari Allah agar kalau kita jangan begitu. Walaupun kita ini pakai sorban ya, kopiah, pakai jas keren, tapi mulutnya bau, repot. Ya. Tapi ya untuk itu mah nggak usah jengkel ya, tinggal gosok gigi, pasti ada jalan keluar. Nggak usah marah, malah kita untung ya bisa mencium bau-bauan yang masih komplit gitu ya. Yang penciumannya tuh masih normal, dari mulai harum hingga bau tujuh rupa itu. Dan pasti nggak tuker tuh, nggak akan ketuker. Masya Allah, coba ya kalau misalnya nih ketuker nih, bau pete tercium, bau melati misalnya, sehingga kita tetap pede ya, pada dan santai gitu ya. Kalau nguap, apalagi itu lupa ditutup ya, wah, yang nyium bau itu pasti yang jadi menderita ya. Kita mah baunya udah kayak bau melati kecium kita, padahal sama orang lain aduh bikin menderita tuh bau. Kita sering marah dengan bau, padahal bau itu informasi dari Allah bahwa hidung kita ini masih normal. Dan kalau terus kelamaan juga ya akhirnya nggak mempan juga tuh baunya ya. Misalnya ya kalau kita sudah terlatih mencium bau yang maksimal itu, bau tertinggi ya, kan kentut teman di samping itu tak seberapa ya, nggak akan mempan. Tapi kita suka salah tuh persepsi ya terhadap bau, padahal bau itu bagian nikmat dari Allah. Hidung kita masih normal ya. Nah jarang sekali ya kasus yang seperti itu bikin kita berucap alhamdulillah ya. Ada bau ya jarang kita berucap alhamdulillah. Bau tidak sedap maksudnya. Misalnya ya bau badan teman yang ngobrol di samping kita nih, kan nggak akan setiap waktu juga hadir di hidung kita, nggak, bener nggak? Masya Allah. Coba kalau kita mau terus bersyukur ya, lihat tuh para pemabuk, ya Allah, alhamdulillah kita seumur-umur tak pernah mabuk ya karena menenggak minuman keras. Paling mabuk juga mabuk kendaraan ya nggak? Harusnya kita syukur, bukan gibah. Syukur kita dilindungi Allah. Nah di zaman sekarang ini ada yang pacaran naik motor, peluk-pelukan ya, dan lain sebagainya. Pokoknya mah alhamdulillah untung saya mah jomblo ya, nggak punya pacar. Ini pasti perlindungan Allah ya. Ini pasti ya sebuah perlindungan dari Allah. Harusnya nggak punya pacar tuh dianggap karunia. Karena kalau sudah punya pacar, berapa banyak waktu yang tersisa akhirnya kita habiskan untuk berbuat dosa ya. Pacaran itu bikin boros pikiran, boros waktu, boros kuota ya, udah jelas tuh. Boros biaya, boros dosa. Tuh, dan celakanya jarang yang menganggap tak punya pacar adalah karunia dari Allah. Jarang tuh yang menganggap tak punya pacar itu karunia. Padahal nggak punya pacar itu bisa bikin kita tenang ya. Bener nggak? Nah pasti ini agak susah jawabnya ya. Dan harusnya dimanfaatkan ya untuk takorub, lebih takorub kepada Allah, ibadah ya. Daripada hati terbagi dengan makhluk lain ya. Jangan risau ya yang nggak punya pacar. Allah itu pencipta makhluk. Mudah tuh bagi Allah ya membuat orang tertarik dan naksir kita. Nanti Allah gerakan siapa yang akhirnya naksir kepada kita. Nih maaf ya, hidung kita misalnya maaf pesek misalnya. Kalau sudah ditakdirkan ada jodohnya, Allah akan datangkan yang naksirnya yang Allah atur. Memang sangat suka dengan hidung yang pesek. Katanya makin pesek makin seksi. Ini hidung idaman saya katanya. Bisa kan? Bisa saja. Benar nggak? Tak ada yang sulit bagi Allah.
Misalnya rambut kita gundul, takdirnya memang ada ahwat cantik yang sukanya pada Ikhwan yang rambutnya gundul ya. Jadi itu jodohnya nggak? Iya, sangat mungkin itu. Nggak ada yang nggak mungkin ya bagi Allah. Makanya nggak ada waktu tuh buat mengeluhkan tubuh kita ya. Syukur terus menerus. Ini maaf ya, jangan tersinggung. Lihat orang yang suka hura-hura dan dugem. Alhamdulillah kita nggak dibuat suka dugem. Kita malah disukakan oleh Allah tuh mendengarkan kajian ya. Disukakan oleh Allah itu pergi ke masjid. Ya Allah, alhamdulillah. Lihat yang pakaiannya yang nggak senonoh tuh ya. Alhamdulillah kita ditakdirkan punya rasa malu. Jadi ya alhamdulillah terus ya. Melihat perempuan-perempuan tidak berjilbab dengan benar. Kenapa dari perempuan sebanyak itu hanya sebagian yang diberi taufik Allah? Hanya sebagian saja yang diberi taufik Allah berjilbab dengan benar. Itu bersyukurnya luar biasa ya. Karena tidak semua perempuan Islam dapat hidayah berjilbab dengan benar. Juga tidak semua orang dapat hidayah Islam. Tidak semua orang Islam juga dapat hidayah iman yang lebih baik dan benar. Tidak setiap umat Islam bisa dekat dan tertarik dengan masjid. Tidak setiap yang ke masjid juga senang cari ilmu. Masya Allah, alhamdulillah. Belum lagi tuh ya, kalau kita ingat bagaimana Allah yang tahu dosa kita tuh. Misalnya nih, kita pernah pacaran. Alhamdulillah kita tidak dibuat mati ketika pacaran ya. Ditutup tuh aib dan maksiat kita, sehingga orang lain gak ada yang tahu. Masya Allah. Malah oleh Allah diampuni keingkaran kita ini. Tentu jika kita bertaubat ya. Sahabat sekalian, mari kita perbanyak waktu kita untuk tafakur tentang nikmat dari Allah ya, supaya nggak merasa kurang kita. Banyak sekali yang seharusnya kita syukuri. Ada yang tidak punya anak, harusnya bersyukur karena punya anak juga belum tentu jadi tambah kebaikan baginya. Mungkin Allah tahu kita tidak siap diberi amanah, nggak apa-apa. Siti Aisyah tidak punya anak, tidak berkurang tuh kemuliaannya. Ada yang belum dapat jodoh, harusnya bersyukur. Syukur gimana sih maksudnya? Ya bersyukur punya waktu lebih banyak untuk berdua dengan Allah. Kalau sudah punya pasangan, beda lagi. Ya beberapa orang tahu lezatnya menghidupkan malam bersama Allah. Kadang-kadang jauh lebih menikmati kesendirian, kecuali yang memang sudah punya kewajiban tentunya. Dalam beberapa literatur ya, ada para ulama tuh yang menghidupkan malamnya dekat dengan Allah. Yang belum punya pasangan ya, bisa asik tuh dengan pencipta langit dan bumi. Nanti oleh Allah dikasih kalau udah bagus tuh bersyukurnya ya. Tapi kalaupun sampai meninggal nggak dapat pasangan, ya suka-suka yang ngasih jodoh, ya kan? Nggak lama di dunia ini. Yang penting di dunia akrab dengan Allah, meninggal di akhirat dapat surganya Allah. Jangan sampai di dunia nggak ada pasangan, masih sia-sia sepanjang malamnya. Bukannya bangun, malam bertahajud misalnya. Bahkan tiap hari itu dengki aja ya. Kalau ditanya minder, kemudian lihat orang lain yang punya pasangan itu nangis gitu. Allah mah tuh adil, Allah mah tidak adil gitu ya. Ini kita harus ingat ya, dan tetap kita harus bersyukur. Jika Allah mengadili kita, coba apa kita siap? Model-model kita ini kan, aduh Masya Allah, pantasnya disambar petir, direbus ya, bahkan ya Allah, naudzubillah min dzalik ya. Kita mah itu seperti apa ya? Salat malam enggan, salat fardu juga jauh dari khusyuk, jarang berzikir, kerjanya iri dengki, sering lupa bersyukur. Aduh, jika ingat itu kita bisa banjir air mata tuh tiap hari ya. Belum lagi lihat makanan tuh, berapa lama, berapa jauh, siapa yang menanam, siapa yang menumbuhkan, siapa yang menunggui dan merawatnya, siapa yang milih-milih, siapa yang ngangkut. Butuh waktu begitu lama sekali untuk sampai ke piring kita ya. Belum lagi nanti karungnya siapa yang bikin. Petani itu juga harus mengeringkan, menggiling padinya, baru jadi beras.
tiba-tiba ada aja di warung tetangga kita ya, ikan tuh dari laut yang jauh. Itu prosesnya panjang itu ya, ibu ikan itu harus hamil dulu, lalu melahirkan, lalu dibesarkan oleh ibu ikan, setelah itu ditakdirkan dimasak dan dimakan oleh orang di mana-mana. Nggak tahu tuh proses, tiba-tiba begitu ya. Dan itu karunia dari Allah, nggak susah kita. Memang jalan takdirnya ikan untuk dimakan, walau susah payah ya ibu ikan melahirkannya. Tapi ibu ikan itu tetap ridho dengan yang Allah tetapkan. Masa kita manusia tidak ya? Lihat air minum, oh airnya itu mana yang tahu-tahu sudah ada di meja aja ya. Siapa yang mensterilkan, siapa yang mengemasnya dalam botol, lalu mengangkutnya siapa, coba datang dari tempat yang jauh. Tapi selalu ada tuh di meja kita tiap hari. Ya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Cobalah renungkan agar terucap tuh kalimat alhamdulillah di bibir kita itu ya. Coba renungkan, Allah telah menyelamatkan kita dari kebusukan, kemaksiatan, juga ditutupinya aib kita ya. Kalau andai saja Allah itu membuka aib kita, ya Allah, seperti apa kita ya? Nggak akan ada yang mau dengar mungkin ya, nggak akan ada yang mau ketemu kita ya. Kalau aib saya dibuka misalnya ya, oleh Allah, mungkin nggak akan ada yang mau dengar nih apa yang saya sampaikan. Harusnya kita menangis tuh ya. Kenapa sih kita nggak jadi cinta sama Allah? Lihat orang berbuat baik saja, harusnya kita ingat Allah. Lihat orang berbuat baik, harusnya muncul tuh cinta kita kepada Allah yang maha baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita senang melihat orang yang berbuat baik. Kita mengenang guru-guru kita yang berakhlak baik, penuh dengan keikhlasan mengajari kita, bahkan mendoakan kita. Saking solehnya ya guru-guru kita itu, layaknya orang tua kita gitu. Nah, guru model begitu pasti kita cintai, muncul rasa cinta itu karena kita ingat kebaikan-kebaikannya. Nah, kenapa Allah yang maha baik tidak kemudian kita cintai? Aneh kan? Nah, coba nanti malamnya kita tahajud, bermunajat dan mengenang kebaikan Allah. Kebaikan Allah yang tak akan pernah bisa kita hitung. Bisa jatuh cinta tuh kita kepada Allah. Ya Allah, Engkau yang maha baik, Engkau yang maha pemaaf. Nah, nanti nikmat tuh tahajud ya. Harusnya begitu. Coba nanti sebelum tidur ingat kebaikan-kebaikan Allah. Aduh, Masya Allah, nggak akan merasa miskin tuh apa yang buat kita merasa miskin. Apa sih yang membuat kita merasa minder? Itu pasti karena kita kufur nikmat, ya kan? Kita kufur nikmat, jadi suka minder gitu ya. Nah sahabatku, yuk marilah kita sekarang sama-sama amalkan tazkirah sederhana ini sama-sama ya. Dengan bersyukur bukan saja nikmat yang ada semakin berkah, tapi dia juga akan menarik nikmat-nikmat lainnya sesuai janji Allah. Janji Allah dalam Quran Surah Ibrahim yang di mukadimah tadi disampaikan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Arti bebasnya kan gini nih. Jika kita bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat itu. Sebaliknya jika kita kufur nikmat, maka ingatlah ya, Allah itu punya azab yang sangat-sangat pedih. Jadi cara terbaik dan pasti sifatnya ini, karena ini janji Allah, bagaimana agar kita terus diberkahi dengan rezeki yang melimpah, ya syukur. Karena syukur itu tadi ya, syukur itu akan menambah nikmat ya. Kalau kita syukur, ditambah terus tuh rezeki kita kalau syukur ya. Di samping nikmat yang sudah ada, nikmat yang belum ada juga datang dengan syukur. Begitu sahabatku ya. Oh ya, ingat juga kalau kita ditimpa ujian hidup nih ya, ingat saja kalau kita ini seolah-olah sekolah ya.
Semua soal ulangan itu dibuat oleh guru pasti udah dengan jawabannya, benar nggak? Mungkin nggak guru membuat soal tanpa jawaban? Aduh, Bu Guru, ini soalnya susah sekali. Iyalah, saya ngarang kok. Ini guru macam apa ya? Kalau ada guru yang seperti itu, ya guru ini harus dikeluarkan dari sekolah. Atau adakah setiap kunci gembok itu tidak ada kuncinya? Ya, adakah gembok yang tidak ada kuncinya? Mungkinkah ada kunci gembok yang tidak ada kuncinya? Selalu ada pada saat kita beli, ya kan? Dibuat kuncinya sebagai pasangannya. Ya sudahlah, apapun ada kuncinya, ya kan? Allah Maha tahu kemampuan hambanya. Setiap ujian pasti sudah diukur dengan sangat-sangat akurat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pembuat soal ujiannya. Ingat ya, surat Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, Allah tidak akan menimpakan ujian di luar kemampuan kita. Contoh, ini untuk bernafas ya, paru-paru itu butuh oksigen. Allah tahu tuh kita nggak akan sanggup bayar tuh bahan bakar udara BBU ya. Maka oksigen, udara, BBU dibuat gratis tuh sama Allah. Nggak kebayang tuh kalau kita harus bayar. Allah selalu naikkan misalnya harganya seperti BBM. Mungkin kita harus sering menahan nafas ya untuk berhemat. Hik. Kenapa mas kayak sesak gitu? Waduh, ini lagi berhemat udara. Habis sekarang harga udara mahal banget. Nggak gitu kan? Enggak ya. Jutaan sel tuh di tubuh ini ya, telah Allah urus dengan sangat sempurna tanpa kita harus bayar ya. Karena sesungguhnya Allah lah pemilik tubuh ini. Aneh jadinya jika tubuh ini kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah, ya kan? Aneh. Oke, maka sebagai akhir pertemuan ini, marilah kita sama-sama kejar tuh Allah yang maha dekat. Jadikan sabar dan salat sebagai penolong. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Semoga kita semua dimasukkan ke golongan hamba-hamba yang selalu bersyukur ya. Bersyukur pada seluruh nikmat dari Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahu yahudzu bi'aidina ila ma fihi khairan lil Islam wal muslimin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.